arek gurung rabi-rabi kalau oleh bojo kon gelem dadi bojone iku saleh. Ngono ya. Ana wong lesu gak mangan kok gak mangan itu saleh, ngono ya. Bupati menemukan jalan yang masih rusak ditandani itu namanya solihah, ngono ya. Jadi soleh adalah perilaku yang memperbaiki keadaan apa saja, pokoknya diperbaiki, mbuh uang, mbuh negara, mbuh kabupaten, mbuh apa, pokoknya diperbaiki. Jadi soleh adalah orang yang selalu mengislah, selalu memperbaiki. Nek ana wong gelut didamekno, ngono ya, itu soleh namanya. Polisi itu berarti pekerjaannya kan solehan. Nek ana wong maling ditangkap, itu soleh Pak, sampean itu soleh gitu ya. Kalau baik itu khair. Ya baik itu belum gambarnya belum mendarat. Baik yang bagaimana? Baik itu relatif, kadang apik gaya awakmu gurung mesti apik gaya kancamu lah ngono sih tadi. Kalau soleh jelas penting dandani. Ana wong gurung iso goreng sego sampai gosong-gosong kok wurui cek iso nggih sego goreng sing enak ngono sing apik ngono ya. Itu namanya soleh. Jadi ojo angel-angel, soleh itu pokoknya dandani urip sampai menjadi lebih baik dan menjadi seperti yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Ngono ya. Oke. Maka mudah-mudahan Anda semua ini oleh Allah dihindarkan dari kesibukan yang tidak soleh. Dihindarkan dari kesibukan dan kumpulan orang-orang yang zalim yang tidak soleh. Karena kalau zalim itu menutupi kebenaran, menutupi cahaya. Jadi arek wedok cahaya wajahmu jangan ditutupi dengan dengan make up yang terlalu tebal. Kon gak make upan lebih bercahaya daripada nek kon olehmu bengesan sampai nemen-nemen ngono iku. Engko sing memancar duduk cahayamu tapi cahaya benges. Cahaya make upnya ngono ya Rek ya. Jelas ya. Lah gampang sih. Nah, malam ini kita mencoba mengungkap kebenaran dan tidak menutupi kebenaran ngono ya. Bismillah. Oke. Bu, ini masih siap ya nanti kalau ada yang ini Bu ya. Ini kita kan belum ada sambutan bupati, gitu. Nah iso dibuka sih karo Ibu Bupati di beber klosone gitu ya. Cek awake kenduren ilmune ki enak ngono ya. Bu, nyuwun sewu Ibu sampean kayak didik. Nggih. Mikrofon tolong. Sik Bu, aku takon, apa Bupati nyekel mik kok kon hihi iku apa? Apa iku urusane iku Wayu ya. Oh Wayu. Wakil yang ganteng ya, masalah ya. Ya wis, monggo Bu. Matur nuwun sanget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ingkang kawula hormati, kita muliakan bersama Mbah Nun. Alhamdulillah panjenengan dalam keadaan sehat walafiat, kagungan kesempatan rawuh kembali di tengah-tengah kita semuanya masyarakat Kabupaten Mojokerto. Mugi-mugi panjenengan tansah pinaringan keberkahan kesehatan dari Allah Ta'ala. Dadosipun saged tindak dateng pundi-pundi selalu diharapkan oleh masyarakat saged sinau bareng kalian sedanten masyarakat ingkang selalu merindukan panjenengan kalian Kiai Kanjeng. Ingkang kawula hormati sedanten kemawon dateng mriki wonten Pak Sekda Forkopimda Kabupaten Mojokerto ada yang mewakili, lajeng wonten Bapak Kasatpol PP, kemudian wonten perwakilan dari kantor Bea Cukai Sidoarjo, wonten juga Pak Camat Mojosari dan juga Bapak Kepala Desa Jotangan, amargi menika wilayahipun Desa Jotangan, Kecamatan Mojosari. Lajeng rawuh Pak Rokim,
mewakili Bu Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto. Lan sedanten kemawon bapak-bapak, ibu-ibu, sederek-sederek, warga Kabupaten Mojokerto dan sekitarnya, seluruh jamaah ma'iyah yang selalu raket tali silaturahimnya dan selalu saling mengubarkan kemesraan dan kebaikan. Alhamdulillah panjenengan semuanya, saya yakin yang hadir di sini tidak hanya masyarakat Kabupaten Mojokerto tetapi sedanten mawon jamiyahnya ma'iyah. Alhamdulillah, mudah-mudahan betul-betul bisa menularkan kemesraan pada masyarakat Kabupaten Mojokerto. Dados Mbah Nun kali sederek-sederek sedanten bilih kegiatan menika merupakan bagian dari kegiatan penegakan hukum terkait dengan pemberantasan rokok ilegal. Dados ngeten, sedanten kemawon ingkang tumbas rokok itu diwajibkan untuk membeli rokok yang legal ingkang wonten pita cukainya. Nah, pita cukainya menika berupa pajak yang dibayarkan pada pemerintah, menika dikembalikan lagi untuk membiayai kegiatan-kegiatan sosialisasi terkait dengan rokok yang legal yang harus dibeli oleh masyarakat dalam bentuk kegiatan kados dalu menika. Jadi kegiatan ini dibiayai dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Jadi masyarakat diminta untuk bayar pajak, lajeng pajaknya itu tadi dipakai untuk membiayai kegiatan lagi untuk kebaikan masyarakat sedanten. Nah, milo salah satu kegiatan yang dipilih oleh Kabupaten Mojokerto nggih menika sinau bareng. Kersanipun dari pajak yang jenengan bayarkan semuanya melalui pembelian rokok yang ada pita cukainya menika betul-betul bisa dimanfaatkan kembali untuk segala sesuatu yang bermanfaat seperti kegiatan dalem kalian panjenengan dalu menika. Nah, milo datang mriki rawuh Pak Guntur nggih dari kantor Pak Gatot dari kantor Bea Cukai Sidoarjo karena memang kegiatan menika berkaitan dengan beliau. Milo matur nuwun sanget, Mbah Nun matur nuwun Kyai Kanjeng matur nuwun sanget sedanten sederek-sederek ingkang rawuh sinau bareng dalu menika dateng Kabupaten Mojokerto. Mugi-mugi betul-betul rawuh panjenengan sedanten memberikan membawa keberkahan dari Allah Ta'ala untuk masyarakat Kabupaten Mojokerto. Dalam mewakili pemerintah Kabupaten Mojokerto dan juga seluruh masyarakat Kabupaten Mojokerto, matur nuwun sanget atas rawuh panjenengan sedanten. Mugi-mugi kedepannya Allah akan selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu sinau bareng, untuk selalu meningkatkan pengetahuan kita bersama-sama dan selalu mengingatkan untuk berbuat kebaikan bersama-sama. Matur nuwun sanget, nyuwun pangapunten ingkang kathah saking dalem cekapaken wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadi bupati kudu mesra karo rakyate, gitu. Nek iso kabeh bupati mesra karo rakyate Indonesia gemah ripah lo jinawi tata tentrem ketara ngono ya. Wak yai kudu mesra karo santrine, gitu. Pemimpin harus mesra dengan semua yang dipimpin. Pak polisi mesra dengan rakyatnya, gitu. Pak tentara mesra dengan senjatanya, gitu ya. Dan seterusnya. Pokoknya mesra, tapi bukan kemesraan individu. Bukan kemesraan gender, bukan kemesraan laki-laki dan perempuan, tapi kemesraan bersama-sama sebagai penduduk bumi yang Allah anugerahkan. Jadi bukan kemesraan individu, bukan kemesraan laki-laki dan perempuan gitu ya. Tapi kemesraan kerakyatan, kemesraan pemerintah dengan yang diayominya. Ya oke, alhamdulillah rabbil alamin. Saiki ngene sih, ayo alon-alon mlebu tema sih. Ini kan aku sih takon sih, iki mang ono zalime ta gak? Ono maksiate ta gak? Ono eleke ta gak? Ono dosane ta gak? Pengaji Mboten ngertos. Upama ono dosa apa iki mang? Pengajian kok
nyanyi-nyanyi kemesraan. Oleh tak? Loh, kon sembayangku gak mesra ke Gusti Allah gaya apa? Ya tak gak? Bapak karo anake kudu mesra. Awakmu karo Gusti Allah kudu mesra karo Kanjeng Nabi kan bendina wae nyanyi-nyanyi selawatan kan dalam rangka mesra dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di Mojokerto kita menemukan bahwa kunci hidup sejahtera dan nyaman adalah kemesraan. Mulanya bupati kan, ibu bupati tadi selalu menyebut kata kemesraan. Ya, tapi ojo gender ya, ojo lanang wedok ya. Kemesraan kemanusiaan, kemesraan makhluk Allah, kemesraan semua hamba Allah sesamanya maupun dengan Allahnya, dengan Rasulnya, Nabinya, ya. Nah sekarang kita belajar pelan-pelan mengenai tema ini. Aku takon sih nang arek-arek, pemahamannya dimulai dari sampean. Ini ada kata rokok ilegal. Aku takon, poinnya, tekanan maknanya itu pada rokoknya apa ilegalnya? Loh, arek-arek langsung ngerti Pak Gatot. Nah, tapi kan ono dununge rek, ono asal usule, ono sebabnya, ono backgroundnya, ada latar belakangnya kok sampai Satpol PP, Bea Cukai, arek-arek seluruh Kabupaten Mojokerto sampai nggawe acara yang mengantisipasi kasus-kasus rokok ilegal. Apa anjane kasus iku akeh iki ta ya apa? Nanti dari segi hukum agama, hukum negara, hukum apa kita antisipasi, tapi saya mohon Pak Gatot bisa menjelaskan atau panitia yang lainnya menjelaskan. Ya apa iki ono keadaan ya apa kok sampai nggawe acara sinau bareng bab rokok ilegal. Nsewu Pak Ki. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembah nuwun Mbah Nun. Mungkin saya menambahkan yang sudah disampaikan Bu Vina tadi, benar bahwa rokok ilegal itu contohnya ciri-cirinya Mbah Nun Nyun Sewu, biasanya rokok polos, rokok yang tidak dilekati dengan pita cukai. Yang kemudian nomor 2, dilekati pita cukai tapi ternyata pita cukainya palsu. Nomor 3, dilekati pita cukai, tapi ternyata pita cukainya bekas. Terus seterusnya, dilekati pita cukai, tapi ternyata pita cukainya salah. Rokok isi 20, dilekati pita cukai isi 12. Dan satu lagi yang terakhir, yaitu salah peruntukan. Jadi, rokok untuk pabrik A dilekatkan pita cukai pabrik B. Jadi kira-kira seperti itu Mbah Nun yang disebut rokok ilegal. Terus kenapa sih kita perlu memerangi rokok ilegal? Ternyata dari rokok yang Bapak Ibu konsumsi, yang Bapak Ibu nikmati, ini ada penerimaan yang diterima negara dalam bentuk cukai. Penerimaan negara dalam bentuk cukai. Jadi setiap bapak-bapak merokok 1 batang itu kira-kira Rp600. Bapak menyumbang ke negara dalam bentuk cukai. Dari cukai yang sudah dikumpulkan negara tadi, sebagian besar Mbah Nun Nyun Sewu dikembalikan kepada daerah dalam bentuk DBH CHT, dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Dari dana DBH CHT menika Mbah Nun dipakai pemerintah daerah untuk untuk program peningkatan kesehatan masyarakat. Dana DBHCAT bisa untuk membiayai meningkatkan kualitas sarana prasarana kesehatan, untuk membeli obat. Bahkan kalau cukup dananya bisa juga untuk mendirikan rumah sakit. Yang kedua, dana bagi hasil menika saged digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bupati saged paring dateng rakyatipun dalam bentuk BLT, bantuan langsung tunai, atau Bupati jika ada hal-hal mendesak dan penting dapat memberikan pembinaan sosial dengan menggunakan dana bagi hasil. Yang ketiga, DBHCT menika dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan seperti ini dalam rangka penegakan
hukum. Bentuknya apa? Salah satunya guys, kados yang malam ini kita laksanakan bersama-sama, sosialisasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat, bagaimana sama-sama kita mengamankan penerimaan negara khususnya dari sektor cukai. Mbok menawi makaten Mbah Nun yang saged dalem aturaken. Mbah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Gatot, saya tanya, ini acara dari Bea Cukai maupun pemerintah kabupaten ini sifatnya preventif apa kuratif? Ini antisipatif atau maksudnya gini, apa memang ada amane wanti-wanti cek ojo nggawe rokok ilegal sing gak kok cukai ngono. Apa anjene wis akeh rokok-rokok ilegal yang diproduksi di Mojokerto? Menika sifatnya preventif Mbah Nun. Preventif nggih. Jadi memang menyadarkan masyarakat untuk waspada, lebih ke waspada Mbah Nun. Oke. Jadi kita mengerti ya kenapa ini kan awak ono hukum adat atau hukum berlaku di masyarakat, ada hukum agama, ada hukum negara. Saiki aku takon nek ilegal iku nek cara Islam apa bahasane rek? Makruh apa haram? Iku dianjurkan apa dianjurkan untuk tidak atau dilarang, Pak? Dilarang toh. Jadi nek dilarang itu berarti haram toh. Nek makruh itu kan nek iso ojo dilakoni. Nek makruh. Jadi sing jangkep iku hukum Islam. Nek wajib iku kudu kok lakoni ya. Nek makruh nek sunat nek iso lakonono. Nek halal kok lakoni alhamdulillah, gak kok lakoni gak masalah. Nek makruh nek iso ojo dilakoni. Nek haram ojo dilakoni blas ngono ya. Kalau dalam ini kan kita ini kan sudah terlanjur memakai semua tadi itu. Ya hukum masyarakat, hukum adat. Adat itu yang mungkin sudah tidak ada, tapi tetap kita setiap masyarakat selalu menciptakan adat-adat sendiri, kebiasaan atau habitat-habitat sendiri di setiap zaman. Kemudian ada hukum negara, terus ada hukum agama. Nah, kalau kita memahami hukum Islam, itu sekarang saya minta Kiai Helmi Mustafa. Jadi ada kalimat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi ada 3 kategori anjuran yang dipegang oleh masyarakat dan pemerintah. 1, yad'una ilal khair, dakwah khair. Nomor 2, ya'muruna bil ma'ruf, amar ma'ruf. Nomor 3, wa yanhauna 'anil munkar, nahi mungkar. Itu ada 3 klausul gitu ya. Itu harus kita pahami posisinya karena menurut Mbak tadi itu zalim adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Barang haram dihalalno kan gak oleh toh. Barang wajib diharamno gak oleh. Sampai-sampai Allah menegur Nabi Muhammad, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Ya wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang haram? Nah, pemerintah juga jangan sampai mengharamkan sesuatu yang halal atau yang apalagi yang wajib gitu ya. Tapi juga jangan mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Sunat atau diwajibno, ngono ya. Aku takon. Tapi tidak semua hal dalam hidup itu bisa atau perlu dirumuskan dalam matriks 5 hukum tadi itu ya. Jadi misalnya ini, rabi ku wajib tagak. Tergantung. Menurut hukum agama dan hukum negara, rabi ku wajib tagak. Ono ta pasale, Pak, Bu, enten ta pasale menungso rakyat harus kawin, ada enggak? Enggak ada ya dalam peraturan apapun di UUD 45 juga enggak ada toh. Nah, tapi kon rabi tagak. Mungkin sing luwih gampang nguyuh iku wajib tagak. Lho, ono pasale. Ono ayate. Ngising wajib. Ono ayate. Apa sebabnya gak ono? Apa sebabnya ono
perilaku atau peristiwa atau hal-hal dalam masyarakat atau manusia yang tidak ditegaskan secara hukum. Misalnya ngising, ngoyo, misalnya ngising cewek wajib tegak. Cewek itu wajib toh. Oke. Tapi ono ayatnya, ono kebersihan, gitu, gitu gak? Kesehatan, semua hal yang mengenai kesehatan di Quran itu termasuk cewek itu mang, gitu kan. Termasuk apa sebabnya kok rabi gak diwajibno? Kayak apa diwajibno mesti rabi ada, ya ta? Jadi gak perlu diperintah, mesti karena dia sudah merupakan kebutuhan alamiah dari setiap manusia, maka rabi tidak dimasukkan ke dalam kategori hukum agama maupun negara. Ngono ya, ngerti ya? Kayak ngentut barang iku kon nek misalnya dilarang ngentut kan ya apa akibatnya? Ono perda dilarang ngentut ngono ya. Upamane ya. Efeknya gimana? Lorot agak kon. Nah, tidak perlu diperdakan karena setiap manusia tahu bahwa nek gak kok entutno loro ya gak. Mas ya ngentutno iki ono nggone dhewe ono carane dhewe ojo bupati liwat langsung kon mleding tut ngono ya. Jadi manusia itu punya alat untuk menemukan hal-hal yang wajib dalam dirinya masing-masing dan dalam kehidupan ya. Tidak harus diwakili Quran atau pemerintah, gitu ya. Ngono ya. Nah, sekarang saya minta Kiai Helmi Mustafa untuk menjelaskan ayat yang itu 104 yang ayat 10 adalah kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna. Monggo Mas Helmi. Supaya kita mengerti posisi rokok ilegal itu dia pasalnya khair apa ma'ruf apa mungkar atau apapun. Monggo dijelaskan. Iki pengajiannya ndek kene iki rek. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah al-ayah. Jadi di dalam ayat surat Ali Imran ayat 110 dan Ali Imran 104 ini saling berkaitan. Kalau ayat Ali Imran 110 tadi masih bersifat anjuran atau seruan, sementara kemudian di ayat Ali Imran ke-10 110 ini sudah digunakan kata kuntum, jadi sudah. Menurut salah satu tafsir, kuntum khaira ummatin ini umat itu merujuk kepada Nabi Muhammad beserta sahabat-sahabat dan orang-orang yang ikut hijrah ke Madinah lalu membangun kehidupan yang baik, dan Allah menggambarkannya seperti itu. Jadi umat yang terbaik ini ditandai dengan mereka itu memerintahkan kepada ma'ruf. Jadi memerintahkan kepada Mas Helmi. Jadi kalau wal takun minkum artinya hendaklah kalian menjadi umat yang baik. Tapi kalau kuntum khairu ummatin itu kalian sudah menjadi sebaik-baiknya umat. Sudah terbukti bahwa kalian sudah menjadi umat yang baik, khairu ummatin, sebaik-baik umat. Ya, monggo. Kemudian jadi yang pertama ta'muruna bil ma'ruf, kemudian wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi berdasarkan ayat ini ada 3 ciri umat yang terbaik itu, yaitu 1, memerintahkan kepada ma'ruf, kemudian mencegah dari kemungkaran, dan beriman kepada Allah. Nah, yang berkaitan dengan tadi yang disampaikan Mbah Nun, pengertian ma'ruf ini adalah kebaikan yang sudah dirumuskan, disimulasikan dan diuji sedemikian rupa sudah menjadi hukum positif, sudah menjadi aturan atau regulasi yang harus ditaati. Itu ma'ruf gitu ya. Kalau di dalam usul fikih itu sebelum ma'ruf itu ada yang disebut dengan urf atau adat istiadat. Dan di dalam tradisi hukum Islam itu dikatakan bahwa uruf atau adat itu bisa menjadi hukum. Jadi kalau ada tradisi yang baik, kebiasaan yang baik, dia potensial untuk menjadi hukum positif atau ma'ruf. Tetapi dari sini kita bisa melihat bahwa sejatinya ma'ruf itu nanti orientasinya adalah ya kebaikan yang sudah diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam bentuk perda, undang-undang dan lain sebagainya. Itu yang berkaitan dengan ma'ruf. Kemudian
ada satu hal yang juga penting untuk kita ingat, kata ma'ruf dan mungkar ini dulu sudah ada jauh sebelum Nabi Muhammad. Jadi ini dua kosakata yang sudah ada di masa jahiliyah. Itu untuk menggambarkan dua kata ini diserap oleh Al-Quran dari tradisi jahiliyah, tetapi pada saat yang sama dengan contoh dari Nabi itu diubah, ditransformasikan maknanya. Jadi ma'ruf ini dulu pengertiannya lekat dengan kesukuan. Jadi kebenaran atau kebaikan ala suku itu adalah ya suku itu sendiri. Kalau suku yang lain mengatakan itu tidak benar dan seterusnya. Nah, dua kata ini dipakai oleh Al-Quran, ditransformasikan dengan pertama ma'ruf itu, kebaikan itu harus bertolak ukurnya kepada satu akal sehat, kedua hati nurani, dan tentu juga dengan firman-firman Allah. Jadi kalau kita lanjutkan, ma'ruf atau perda atau undang-undang itu tidak bisa tidak harus mengacu kepada tiga nilai tadi itu. Jadi itu ma'ruf. Hukum positif. Kalau ada hukum positif diterapkan tanpa memahami hakikat kemakrufannya, maka ya tentu akan situasinya akan beda atau buruk gitu. Itu yang ma'ruf. Makatan Mbak yang berkaitan dengan ma'ruf atau hukum positif. Gini, ada dua yang perlu dijelaskan Mas Helmi. Satu, kan ayatnya ini, yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Ya. Perhatikan kalau khair itu beda sama ma'ruf. Ya. Okay. Perbedaan pertama, kalau khair itu dianjurkan, yad'una, dianjurkan, direkomendasikan. Tapi kalau ma'ruf itu diperintahkan. Yep. Jadi hukum positif yang dipegang otoritasnya oleh sebuah lembaga yang punya otoritas. Jadi kalau nek ditelok subyeke Mas Helmi, konco-konco. Selama ini kan masyarakat sudah tahu ada amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi amar ma'ruf itu kewajibannya siapa? Pemerintah. Bukan kewajibannya. Kalau rakyat itu bagiannya adalah yad'una ilal khair. Menganjurkan kebaikan. Itu rakyat. Tapi kalau pemerintahnya ya'muruna bil ma'ruf. Karena kalau rakyat gak bisa ya'muruna, tidak bisa memerintahkan. Misalnya rokok ilegal itu adalah aturan yang diperintahkan. Tidak boleh terjadi ada rokok ilegal di Kabupaten Mojokerto, itu namanya ya'muruna bil ma'ruf, dan ada resiko antara yad'una sama ya'muruna. Kalau yad'una itu misalnya ono wong dikandani ngene gak dilakoni, gak terus dihukum itu. Tapi nek ya'muruna bil ma'ruf gak kok lakoni dihukum kon. Ya ta Kak? Ngono ya. Jadi harus ngerti, misalnya ini, awakmu birrul walidain, harus menghormati orang tua. Aku takon, caramu menghormati orang tua, ya apa misalnya caranya? Jadi kalau khair itu masih cair, masih kebaikan yang masih universal, masih belum tertentu. Tapi nek ngambung tangannya ibu itu sudah ma'ruf, ya. Itu ma'ruf. Jadi nek gak kon dilokno kon ngersulo ibumu sedih nek kon gak ngambung tangannya, ya tak gak? Ya, jadi menghormati orang tua itu diwujudkan secara ma'ruf menjadi cium tangan. Aku takon, apakah ada perintah cium tangan di Al-Quran? Aku takon, ayo, saiki dieling-eling, didelok. Kanjeng Nabi tahu diambung tangannya karo Siti Aisyah tak gak? Karo bojone. Ono bahane? Gak ono. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar tahu ngambung tangannya Kanjeng Nabi tak gak? Jadi nek kon senengane ngomong bid'ah itu bid'ah. Kanjeng Nabi gak tahu diambung tangannya karo sapa-sapa. Nek dipeluk iya, nek diambung gak, diambung tangannya gak. Jadi kita semua se-Indonesia lah ngambung tangannya bapak ibu ah. Bahkan bawahan ngambung tangannya atasan, enggak apa-apa. Itu ijtihad namanya, itu namanya dari khair dimakrufkan secara lokal. Secara Indonesia. Di Arab gak loh. Kan di Arab kono anak karo bapaknya gak ngambung tangan loh. Ngono lho ya.
Di Amerika ya gak mek di Indonesia tok ngambung tangan iku. Ya. Ono meneh santri ngambung tangan salam tempel. Tangane diambung karo ditempeli amplop ngono ya. Itu juga monggo-monggo aja, itu ijtihad namanya. Bener gae urusan Allah gitu ya. Tapi pokoknya asal menghasilkan kebaikan maka ijtihad itu menjadi baik. Itu bid'ah tapi hasanah. Bid'ah tapi boleh. Bid'ah itu artinya segala sesuatu yang tidak pernah ada atau dilakukan oleh Rasulullah atau di zaman Rasulullah sekarang kamu lakukan. Contohnya ngambung tangan itu gak ono. Artinya aku gak tahu krungu atau maca bahan hadis atau sunnah di mana Rasulullah diambung tangane. Dadi ono kiai ngene iki bid'ah ta gak? Bid'ah, tapi hasilnya apik ta gak? Apik, alhamdulillah apik. Dadi itu bid'ah tapi hasanah ngono ya. Bid'ah gak tahu ono contone, gak tahu ono perintahe tapi hasilnya apik dan itu membuat kita menjadi lebih tertib, lebih nyaman satu sama lain, maka itu menjadi kebaikan. Makanya jadi ngambung tangan iku ma'ruf. Nek khaire adalah pokoknya menghormati orang tua. Iya. Nah arek mak nyai gak ngambung tangan tok, Bu. Ngambung pipiku barang. Apa rek? Ayo didelok ulane dhewe-dhewe sing ucul sing ndi. Ana sing ngajak ulane diculno iya. Wis gak apa-apa rek ya, pani ya karo ula ya. Ula kan cacakmu to. Termasuk cacakmu tuh gak apa-apa wis sinau ya apa carane akrab atau mesra dengan ulo ya. Aku kecil wis dulunan ulo rek kecil aku gak masalah. Wis gede malah gak tahu dulunan ulo kude gak tahu aku. Tapi aku kecil karo ulo karo yuyu karo macam-macam ya aku soalnya gogo yuyu wis tahu ndolek iwak nganggo wuwu ya tahu. Dadi aku ben wong desa so ya. Jadi tolong yang mesra dengan hewan, dengan binatang, dengan tanam-tanaman dan dengan alam menurut ya. Karena kita di Mojokerto bupatinya penuh kemesraan ya. Oke, kita kembali ke amar ma'ruf nahi mungkar tadi. Itu yang hal pertama bahwa kalau ma'ruf itu urusannya otoritas perintah, perda yang dilaksanakan dan ada resikonya kalau dilanggar. Resikonya adalah hukum negara akan menghukummu, ya tak gak? Kon ditangkep, kon diadili, kon bisa dibui lah ngono sih. Itu ma'ruf. Nek khair gak? Nek khair itu bukan hukum negara, itu hukum masyarakat. Pokoknya hanya bisa disarankan tapi tidak bisa diperintahkan. Iya, benar ya. Itu bedanya khair sama ma'ruf. Kalau mungkar itu bareng-bareng. Kabeh kemungkaran masyarakat kudu mengantisipasi, pemerintah apalagi kan gitu kan. Jadi nahi mungkar itu pekerjaan bersama masyarakat maupun pemerintahnya. Nahi mungkar itu menghindarkan atau menolak kemungkaran atau segala macam yang merusak kehidupan. Ini ya. Termasuk acara malam ini adalah acara nahi mungkar, tapi kandungannya juga amar ma'ruf, kandungannya juga dakwah khair. Jadi mulai saya arek maknya ojo ngomong amar ma'ruf nahi mungkar ono telu rek. Dakwah khair, amar ma'ruf, nahi mungkar. 3. Ada pembagian kerja dalam kehidupan, ada division of labor namanya dalam bahasa sekolahan. Ada pembagian kerja. Masyarakat pekerjaannya berbeda dengan tugasnya berbeda, kewajibannya berbeda dengan pemerintah. Nek pemerintah apa sebabnya kok nggak aturan rokok ilegal gak oleh? Karena kita melihat sebaliknya. Nek rokok kok cuekaikan, nanti ada hasil dari pajaknya, nanti akan oleh pemerintah dijadikan bahan atau biaya untuk menciptakan kebaikan bersama di kabupatennya kan gitu. Jadi larangan itu ada sebabnya, kewajiban juga ada sebabnya, menurut ya. Jadi saya malam ini adalah nahi mungkar bersama rakyat dan pemerintah untuk menghindarkan rokok ilegal. Jadi ilegal itu bahasa Islamnya apa rek? Haram, menurut haram. Haram. Hanya Islam yang punya hukum pembagian hukum yang sangat lengkap. Ono halal, ono apa? Wajib, sunnah, halal, mubah, makruh sama haram. Nah, hukum negara gak ono mubah, gak ono hukum negara nggak ada makruh, nggak ada sunnah. Iya. Gitu. Okay. Nggak ada. Hanya hukum Islam yang ada sunnah dan makruh gitu ya. Makruh itu sesuatu yang
tidak dikehendaki bersama gitu ya. Nah iso ojo gitu. Tapi gak oleh diperintahno. Kalau sudah diperintahkan menjadi haram gitu kan. Jadi kita harus mengenal itu. Awakmu ini jadi bupati atau insya Allah, awakmu jadi lurah, jadi camat, jadi bagian dari Wakominda gitu. Jadi Anda harus mempelajari secara seksama dengan detail gitu ya. Jadi kuduruh bedane hukum adat masyarakat dengan hukum negara dengan hukum Islam. Karena ketiga-tiganya itu bersisian dan bekerja sama dan sampai jangan terjadi bentrokan. Misalnya sekarang yang masih menjadi persoalan misalnya antara pajak dengan zakat. Itu masih belum ada rumusannya sampai hari ini. Ya. Apakah cukai dari hasil produksi sebuah pabrik itu sudah bisa dianggap zakatnya atau belum? Itulah. Itu masih belum ada kesepakatan di antara pemerintah dengan ulama sampai hari ini. Terus gak apa-apa. Sing penting awakmu ojo ngelakoni kan gitu kan. Ayo ngelakoni sing apik-apik. Karena nahi mungkar itu artinya nahi dzulmun juga, nahi dzulmin juga. Ojo fanatik karo maiyah apa ora. Maiyah itu duduk golongan, duduk aliran, duduk bolo-boloan. Maiyah itu bukan ormas, bukan orsospol, bukan aliran, bukan golongan, bukan madhab. Maiyah itu adalah manggone ning jero atimu karo ning pikiranmu. Metune kok kebaikan, kebijaksanaan dan seterusnya. Tapi jadi ojo bolo-boloan iki maiyah musuh arek Banser ojo. Maiyah tidak boleh menjadi golongan. Tidak boleh. Tidak bolehnya itu bukan saya melarang, tapi saya tidak ikhlas, saya tidak rela kalau sampai maiyah nambahi wong bentrok, nambahi golongan, nambahi madhab, nambahi firqoh. Karena Allah sudah mengatakan wa'tasimu bihablillahi wala tafarroku. Wala tafarroku itu selama ini diterjemahkan jangan bercerai-berai. Artinya kalau secara umum maiyah tidak boleh nambah perceraian dan tidak boleh nambah cerai-berai. Maiyah tidak boleh menjadi golongan yang nanti akhirnya saingan atau bermusuhan dengan golongan lain, tidak boleh. Maknya itu letaknya di dalam hatimu dan di akal pikiranmu. Metune pokoknya kebijaksanaan untuk semua manusia. Jadi sing NU tetap NU, semua dia tetap Muhammadiyah, Gerindra tetap Gerindra, apa PDIP monggo PDIP tidak masalah. Yang penting nek arek maknya di PDIP dia membantu kebijaksanaan, membantu kemesraan, dia menambah kebaikan, kebenaran di dalam PDIP ngono ya. Jadi maknya gak oleh musuhan karo sapa mergo musuhmu nomor 1 nafsumu dhewe. Musuh yang nomor 1 adalah dirimu sendiri. Ini ya. Jadi maknya gak kira Bu bentrok Bu. Gak kira arek gelut musuh karena gak oleh dadi bolo-boloan gak oleh. Aku sing gak ikhlas. Engko menene aku gak ono rek, menene aku dijupuk karo malaikat Israil ya. Menene aku mati, nek sampai kono maknya dadi golongan terus bentrok karo golongan liya tak parani. Tak wedeni kan kok. Bengi-bengi tak tututin di omahmu dhewe-dhewe tak leboni kamarmu kan. Aku mangap nang kamarmu. Wah. Ngono kok. Tapi turuti lah pokoke aku iki temenan rek soalé Islam iku kesalahane mergo ana madhab-madhab, ana aliran-aliran, ana ormas-ormas. Wong Islame gurung kompak dadi siji kok wis nggawe pecahan-pecahan meneh, bikin kepingan-kepingan lagi. Islam tok aja belum tuh bisa bersatu kok kon gawe apa? Firqah meneh. Iso ojo ya. Dadi upama awakmu Syafi'i ana jero atimu ndek pikiranmu sembayange menurut madzhab Syafi'i gak apa-apa. Tapi ojo terus boloan aku Syafi'i gak karo kancaku liyane Hanafi, liyane Maliki, liyane nek kate bolo-boloan soal rokok ae. Jadi misalnya nek Muhammadiyah itu ono Muhammadiyah mazhab Syafi'i, Buya Syafi'i Ma'arif iku gak ngerokok, Pak. Jadi sing mazhab Muhammadiyah mazhab Syafi'i iku gak ngerokok. Tapi nek mazhab Maliki iku ngerokok entek-entekan. Namanya Pak Malik Fajar itu ngerokok itu top itu. Jadi saiki terserah awakmu kate Maliki tarep Syafi'i ngono ya. Tapi itu hanya urusan rokok dan tidak boleh menjadi bentrok. Gitu ya, gitu. Jadi pokoknya Bu, ojo kuwatir aku iki Kamek ngelarang arek-arek bentrok, firqoh, cerai-berai dan bermusuhan. Bahkan saya
bersedia, aku iki ndamekno wong gelut itu berpuluh-puluh kali dalam skala kecil maupun besar. Jadi aku ndamekno di Lumpur biyen Sidoarjo, aku ndamekno di Tulang Bawang, aku ndamekno di Sampit di Sanggau, wong Madura musuh wong Dayak, aku ndamekno Tulang Bawang di Lampung, aku ndamekno Kedungombo di Solo, di Boyolali dan seterusnya. Dan saya pernah di panggung gini terjun ketika ada bentrok antara geng-geng Pak di Malaysia, di Kuala Lumpur, dan saya dibantu oleh Pak Nevi Budianto, Pak Bobit dan beberapa teman lain melok mudun misah arek-arek sing golut nganggo pedang nganggo kali hak piturute. Jadi bertaruh nyawa saya untuk menjaga perdamaian umat manusia. Enggak hanya bangsa Indonesia, semua umat manusia. Untungnya Mbak Via pas di anak cilik, pas disusoni, tadi aku wani ambios aku. Nek Mbak Via lagi sehat, lagi gak gendong anak, gak oleh aku ambios. Lak kelangan bojo deh engko gitu kan. Jadi mereka Mbak Via nyusoni, itu aku sing disoni rek. Anakku disusoni, aku langsung ambios aja tak pisah kabeh. Itu geng-geng macam-macam ono sing Kak Pak Maut jenenge, ono geng apa meneh itu firqa-firqa sing gendeng-gendeng ngono iku. Mojokerto adalah kota santri, berarti kota sakinah. Mojokerto adalah kota sakinah dan ibu bupatinya penuh kemesraan untuk mensakinahkan seluruh rakyatnya. Ya. Hanya orang Jawa yang punya perhatian yang sangat detail kepada kehidupan. Jadi awakmu ojo dadi Indonesia terus dadi wong Barat, dadi Cina, dadi Arab. Awakmu wong Jawa. Sapa sing nentokno awakmu dadi wong Jawa iku? Gusti Allah. Dadi kon kudu setia karo sing gawe bahwa kon wong Jawa. Dan hormatilah dan temukanlah keindahan Jawa, ini ya. Itu contohnya ngalah gimana? Nek diterus-terus ngalah itu dari kata ngallah, mengallah. Artinya awakmu dilarani itu awakmu tetap bijaksana, tetap sabar, tetap tabah, tetap tidak membalas, ini ya. Jadi ngallah, gitu ya, ngallah dan seterusnya. Ada banyak kemungkinan, tapi intinya adalah Anda harus belajar itu. Tapi nek pemerintah gak oleh ngalah, misalnya ono rokok ilegal ya gak oleh ngalah, ya harus ditegakkan hukumnya gitu kan, tidak boleh ngalah. Indonesia ojo ngalah karo Cina, karo Inggris, karo Amerika ojo ngalah, kudu tegas kan gitu. Jadi ngalah itu ono nggone dhewe. Ngalah itu keputusan pribadi ya toh, keputusan yang sifatnya budaya dan psikologi, bukan keputusan hukum. Nek dalam hukum tidak ada ngalah. Sekarang kita teruskan, aku njaluk konco-konco Bagiol CS siap. Jadi tadi kita kan fokusnya kan ilegalnya. Sekarang kita juga tetap harus ngurusi rokoknya gitu ya. Aku ini ngerokok ima ya, semuanya ibu gitu. Ngerokok itu ya gurung ono keputusan hukum ya, secara agama ya bertentangan satu sama lain. Sing aku gak siap adalah nek kon nyalahno mbako. Mbako iku sing gawe sapa? Wani kon nyalahno ana mbako iku. Tak laporno meneh kon. Gusti niki arek-arek iki nyalahno mbako. Merokok membunuhmu berarti mbako membunuhmu ngono. Oh dadi Gusti Allah iku gawe mbako gawe mateni wong, gawe mateni manungsa ngono. Kan enggak bisa toh? Jadi semua itu ada algoritma dan ada dialektikanya masing-masing sehingga kita harus hati-hati. Ya. Jadi saya merokok itu tidak karena saya menghalalkan rokok atau saya menganggap rokok itu baik bagi siapapun. Itu pengalaman saya pribadi dan pendapat saya pribadi dan itu pendapat saya pribadi. Itu keputusan saya pribadi. Tidak harus berlaku pada orang lain dan tidak saya sarankan. Jadi aku gak nyaran kamu ngerokok, aku gak nyaran kamu gak ngerokok. Monggo dolek ono dhewe, alam ono dhewe, telitian dhewe, rasakno dhewe, terus simpulno dhewe. Ambil keputusan sendiri ngono ya. Jadi saya tidak menyalahkan dokter yang melarang rokok, saya juga tidak menyalahkan pabrik rokok yang bikin rokok. Saya hanya bisa mengurusi pengalaman saya pribadi yang tidak berlaku untuk orang lain. Dan wong liya monggo-monggo lah, tapi aku duwe pengalaman pribadi dhewe ngono ya. Nah, sekarang ini ada dramatic reading, Pak. Dramatic reading itu tradisi baru di Maiyah. Ada semacam drama tapi diwoco. Tidak diaktingkan, kecil-kecilan, paketnya tambah. Tadi ibarat iku lak pakaiane wong nglumpukan. Ono sing joget, ono sing
nyanyi, ono sing drama sak piturute supaya sugih, supaya enak, supaya nyaman, supaya rasanya itu kaya, cek ono sedepe ngono ya.